Selamat siang, kita ketemu lagi dalam kuliah psikologi industri. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keberhasilan seorang pemimpin, misalnya manajer, dalam mengelola karyawannya sangat berhubungan dengan bagaimana kemampuannya berkomunikasi. Membangun jalinan komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara pemimpin dengan bawahannya akan menjadikan organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemampuan komunikasi antar personal dengan sang manajer merupakan bagian pengembangan dari sumber daya manusia para karyawannya. Dengan pendekatan itu, diharapkan para karyawannya pun secara bertahap akan mampu mengembangkan kemampuannya dalam hal berkomunikasi antar personal. Selain itu, akan mampu meningkatkan suasana kerja yang nyaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja para karyawan. Adapun pengertian dari komunikasi itu sendiri adalah pengiriman ide atau pikiran dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan untuk menciptakan pengertian yang sama dalam diri orang tersebut dan dilakukan dengan bantuan simbol-simbol. Lalu, tujuan komunikasi itu apa sih? Tentu, tujuan dari komunikasi pada intinya adalah berbagi informasi. Dan ini bisa dikatakan komunikasi yang efektif jika pesan yang diterima sama dengan pesan yang disampaikan. Kalau kamu sedang bergosip, itu bisa dikatakan tidak efektif karena biasanya dalam bergosip pesan diterima akan berbeda dengan pesan yang disampaikan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang model proses komunikasi. Secara sederhana, model komunikasi adalah pengirim mengirimkan ide atau pikiran melalui simbol-simbol kepada penerima. Udah, itu aja model komunikasinya. Selanjutnya, itu kita punya kode-kode. Kode adalah pemikiran yang diterjemahkan dalam simbol atau isyarat yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya apa? Huruf, sikap tubuh, ekspresi wajah, gambar, dan lain-lain. Kode juga bisa merupakan bentuk dari verbal atau non-verbal. Kalau kamu misalnya sedang ngambek dan kamu tidak ingin berbicara, kamu bisa menunjukkan wajah bermuram juga. Itu tandanya bahwa kamu sedang memberikan kode bahwa kamu sedang tidak ingin diganggu. Selanjutnya kita bahas tentang media-media yang digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya, tatap muka. Untuk hal-hal yang penting dan sensitif, ini penting sekali tatap muka, karena kita bisa melihat ekspresi wajah orang yang kita ajak berbicara. Yang kedua, telepon. Telepon ini untuk situasi yang penting, namun kurang nonverbal. Yang ketiga, menulis surat atau memo. Menulis surat menghabiskan waktu dan tidak bisa bertemu dengan orang lain. Yang keempat adalah pertemuan. Ini pertemuan bisa diagendakan atau pertemuan terjadwal, bisa juga pertemuan tidak terjadwal. Yang terakhir adalah foto, gambar, output komputer, dan grafik. Itu juga merupakan bagian dari komunikasi. Lalu, gimana cara kita memilih media? Ada 3 hal yang setidaknya harus diperhitungkan yang merupakan faktor-faktor dalam pemilihan media dalam berkomunikasi. Yang pertama, ciri pesannya. Ciri pesannya, dia berhubungan dengan tujuan yang ingin disampaikan. Yang kedua, tipe dari pendengar dan kedekatan dari pendengar. Kalau kamu ingin mengirimkan pesan kepada dosenmu, apakah bagus ceritanya kalau kamu langsung telepon via WhatsApp? Coba dipikirkan. Yang ketiga adalah horizon waktu. Ini terkait dengan preferensi pribadi. Kita tidak boleh menghubungi orang lain yang dianggap terhormat atau lebih tua atau siapapun sih sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau kita menghubungi tengah malam, ini akan mengganggu waktu istirahatnya. Ini tentang preferensi pribadi juga. Dalam komunikasi juga sering ada umpan balik. Umpan balik ini kalau semakin banyak akan makin besar kemungkinan terjadi komunikasi yang efektif. Misalnya pada perkuliahan, kalau kita terjadi tanya jawab, tentu kuliah kita semakin menarik dan tentu informasi yang terjadi yang digulirkan tentu akan semakin bervariasi. Dalam berkomunikasi juga kita seringkali ada gangguan. Gangguan adalah segala sesuatu yang menghalangi, membingungkan, mengacaukan, dan mengganggu proses komunikasi. Ini biasa disebut juga dengan distorsi. Komunikasi ada nonverbal dan ada juga yang verbal. Komunikasi nonverbal, misalnya yang pertama adalah sifat defensif. Misalnya menyilangkan tangan,
lengan, atau kaki. Yang kedua adalah sentuhan. Misalnya dalam kondisi terharu, kehangatan, keterikatan, ramah, biasanya kita peluk dan lain sebagainya. Itu adalah komunikasi nonverbal. Yang ketiga, senyuman. Senyuman itu komunikasi juga loh. Ini menandakan kehangatan, kegembiraan, dan juga persahabatan. Yang keempat, mengerutkan dahi. Ini artinya bisa marah, bisa juga nggak puas. Yang terakhir, mengerutkan bibir. Ini berarti bingung atau sedang merenung. Komunikasi juga ada formal dan ada informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang jalurnya ditentukan oleh struktur organisasi. Misalnya, komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi antara orang-orang yang setingkat. Itu pasti berbeda. Yang ketiga, kita juga kenal macam-macam jaringan komunikasi formal. Untuk jaringan komunikasi formal ada dua. Yang pertama adalah desentralisasi, yang kedua sentralisasi.